Saudara, berangsur pulih dari pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka di sekolah yang sudah berlangsung sepekan ini kini dibayangi oleh ancaman penyakit hepatitis akut pada anak yang penyebabnya belum diketahui. Apa yang kemudian perlu dievaluasi dari pembelajaran tatap muka agar bebas dari hepatitis akut maupun hepatitis biasa? Dan apa yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk membekali anaknya agar aman di sekolah? Kita berbincang pagi hari ini, bergabung dengan kami ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular langsung maksud kami Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Kemudian ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prihastuti dan juga Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat pagi Bu Nadia, Bu Brian dan juga Bu Retno. Selamat pagi. Luar biasa pagi-pagi seperti ini ibu-ibu semua yang ada di layar hari ini. Saya ingin ke Ibu Nadia dulu. Bu Nadia, sampai dengan hari ini informasi soal hepatitis akut ini ada berapa kasus, Bu? Terakhir 18, apakah sudah ada pertambahan? Ya, sampai saat ini yang sudah kita verifikasi yang bergejala hepatitis akut berat itu adalah 18 ya, seperti yang kemarin disampaikan saat press conference, di mana memang ada beberapa kasus seperti kita ketahui di DKI Jakarta yang sudah melaporkan ada 24 kasus ya, karena di dalam 18 kasus itu kasus yang sudah kita verifikasi dari DKI itu ada 12 ya, jadi masih ada separuhnya yang masih dilengkapi datanya oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, tentunya kita tahu memang agak berbeda nih dulu kalau terkait hepatitis akut berat, berbeda dengan COVID-19 yang dari awal kita sudah bisa tentukan gejalanya, kemudian kita tes dan kita pastikan itu COVID atau tidak. Tapi kalau hepatitis akut berat itu ada tahapan-tahapan. Pertama kita tentukan dulu gejalanya memang arah ke hepatitis akut berat, melakukan pemeriksaan lab, baru kemudian dipastikan. Bu Nadia, mohon maaf, ini sepertinya kita ada masalah audio dengan Bu Nadia. Mungkin nanti akan dicoba untuk diperbaiki terlebih dahulu. Saya ingin ke Bu Brian dulu. Bu Brian, melihat kasus yang begini besar atau kita katakan naik terus ya angkanya hepatitis akut ini, adakah intervensi yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah ini khusus terkait kasus ini? Ya, sejauh ini kan dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan masih terus memantau perkembangan pertambahan kasusnya ya. Kemudian karena kita ketahui berbeda mungkin dengan COVID, ini untuk kalau COVID itu kan kita satu kali menegakkan menemukan virus ataupun antibodi dari SARS-CoV tipe 2. Sementara untuk hepatitis akut yang sekarang kita bicarakan, kita justru harus menyingkirkan penyebab-penyebab yang sudah kita ketahui. Jadi ini prosesnya lebih panjang begitu, sehingga memang kalau kita lihat seperti data-data tadi disampaikan, yang dilaporkan yang tadinya mungkin dikatakan dugaan begitu jumlahnya sekian, ternyata ada beberapa juga yang menjadi discharge gitu karena ternyata ditemukan etiologinya kalau saya darah begitu, sehingga kemudian dikeluarkan. Jadi situasinya seperti itu. Kami ikuti terus, dan yang paling penting juga bagaimana koordinasi antara kementerian, kemudian juga antara lembaga-lembaga yang ada. Tetapi sisi baiknya adalah terlepas dari pandemi yang sudah kita hadapi selama ini dengan segala dinamikanya dan kesulitannya, tetapi ini di Indonesia pemerintah kita sudah mempunyai sistem yang cukup kuat, dan respon kita juga karena sudah mempunyai pembelajaran, dan ini responnya juga sudah sangat cepat. Mudah-mudahan kita baik, datanya juga lebih terbuka dan mudah diakses, kemudian juga sehingga respon-respon yang lainnya juga bisa cepat diberikan. Adakah penyampaian khusus yang disampaikan Presiden misalnya terkait dengan kasus ini? Karena kita kan sejauh ini dari kasus yang ada, sebetulnya yang betul-betul yang kalau terkonfirmasi belum bisa ya Mbak ya. Kalau yang probable itu kalau nggak salah kan sudah ada, mungkin nanti Bu Nadia bisa mempertegas. Kalau saya tidak salah ada satu kasus yang sudah probable begitu ya, sehingga
memang apakah ini menjadi KLB begitu, kalau Ya, ya. KLB sudah masuk sebetulnya kalau ada WHO sudah peningkatan menetapkan ini kasus KLB ya. juga kan? Mhm. Betul, tetapi di Indonesianya sendiri, apakah ini kemudian menjadi KLB di Indonesia? Ini kan kita masih pantau dari sekian kasus yang tadi Dokter Nadia juga sudah sampaikan ya, yang sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi. Tapi yang paling penting adalah dan Presiden juga sama arahannya. Yang paling penting adalah kita memantau ketat perkembangan yang ada, jangan sampai lolos begitu. Oke, lolos dalam artian gimana, Bu? Ya, lolos dalam artian bahwa kemudian kita slow respon begitu kan, Oke. menganggap ini tidak menjadi ancaman. Sejak Oke. awal waktu 3 kasus dilaporkan kan kita sudah respon dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah cukup cepat dengan ada surat edaran, sehingga sistem kewaspadaan dini dan respon daerah, Pemda maupun fasilitas-fasilitas kesehatan itu sudah cepat dilakukan. Ini terbukti dengan laporan yang kemudian banyak kasus-kasus dugaan Ya. ya yang disebut dengan sindroma jaundice itu yang kemudian dilaporkan. Oke, baik. Saya ke KPAI dulu. Bu Retno, ini kan di tengah ancaman kasus hepatitis akut ini, sekolah masih tetap beroperasi. Ada kekhawatiran muncul begitu, bukan beroperasi ya, dibuka sebenarnya sekolah, kemudian kembali dibuka. Ada kekhawatiran dari orang tua. Bagaimana Anda melihat kebijakan soal pembukaan sekolah? Ya, pertama tentu KPAI mengapresiasi ya pemerintah maupun Kementerian Kesehatan yang sudah melakukan kewaspadaan dini gitu ya. Surat edaran Kemenkes pun sudah dikeluarkan meskipun Kemenkes kan memang kewenangannya nampaknya memang betul-betul di puskesmas ya, sehingga menurut saya ini harus dibangun linknya dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan ini harus dengan dinas pendidikan di daerah, karena sebenarnya ada yang bisa masuk yaitu melalui unit ya program yang namanya UKS ya. Jadi unit kesehatan sekolah ini sebenarnya di bawah pembinaannya puskesmas. Nah, sebenarnya kewaspadaan ini termasuk harusnya mengedukasi, mensosialisasi, bisa masuk melalui sekolah. Itu yang sebenarnya kami dorong agar gejala-gejala dini dan kenapa anak-anak harus tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan lain-lain itu menjadi hal yang penting dilakukan. Yang kedua sebenarnya kami mensikapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya. Kan sebelumnya terkait PTM ini, Kemendikbudristek tidak pernah membuka kantin. Tapi sekarang kemudian membuka kantin. Memang itu menjadi hal yang menjadi perhatian KPAI. Karena kan kami jelas perlindungan anak ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu kami juga agak bingung kenapa kemudian kebijakan kantin ini dibuka. Nah, kami mendorong untuk dievaluasi. Maksudnya dievaluasi adalah agar ini kita bisa cegah karena kan penularannya melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, kita kan juga walaupun di situ misalnya ada ketentuan-ketentuan kantin, nah siapa yang memastikan bahwa ketentuan-ketentuan sehat atau higienis tadi dan lain-lain kemudian kapasitasnya 50% atau 70% di dalam ketentuan SE Kemendikbudristek, apakah ini sudah ada gitu di bawah itu yang melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah. Karena tadi kami kalau anak makan di kantin itu biasanya ngobrol, bercanda, buka masker kan sudah pasti gitu. Nah kemudian makanan gitu ya, apakah kemudian airnya mengalir nggak dalam hal proses memasak, mencuci piringnya, alat-alat makannya dan lain-lain. Nah ini kan hal yang menurut kami sebaiknya 1-2 bulan atau 3 bulan ke depan sambil menunggu Kemenkes juga melakukan proses yang tadi disebut. Ya ini semua sedang diteliti, diselidiki dan lain-lain. Nah maka untuk mencegah kenapa tidak dievaluasi dulu soal buka kantin untuk sementara orang tua membekali aja deh anaknya ke sekolah dengan makanan dari rumah. Nah itu yang kami dorong Mbak, KPAI dorong. Jadi concernnya KPAI sekolah nggak apa-apa dibuka, tapi kantin jangan buka begitu Bu Retno? Iya betul. Oke, baik, kantin jangan dibuka. Saya ke Bu Nadia karena tadi sempat terputus dengan Bu Nadia. Bu Nadia, kemarin itu Kepala Direktur Rumah Sakit Sulianti Saroso itu menyebut bahwa banyak yang datang dalam kondisi yang sudah kritis begitu. Artinya ada keterlambatan penanganan seperti itu Bu, fasilitas yang tidak memadai di semua rumah sakit atau bagaimana Bu? Memang karena ini penyakit baru ya, kalaupun juga kita belajar dari negara-negara lain, itu memang kasus-kasus yang berat yang butuh transplantasi hati itu memang adalah rata-rata yang memang kondisinya datang sudah terlambat, dan kasus kematian kita yang 7 ya
dilaporkan diperkirakan memiliki gejala hepatitis akut berat, walaupun setelah dilakukan tadi pemeriksaan laboratorium ternyata yang 5 yang masuk dalam pending klasifikasi. Nah ini memang ternyata sudah punya gejala-gejala diare, mual, muntah itu 5 hari sebelum dia datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mengapa ini disebut hepatitis akut berat? Karena memang terjadinya dari kondisi yang tadinya ringan jatuh ke kondisi yang berat itu sangat cepat, bisa dalam hitungan 1-2 hari, bahkan sampai yang paling lama itu 5 hari. Oleh karena itu memang kita mewaspadainya, jangan kemudian kita terlambat untuk membawa anak-anak kita ke fasilitas ada gejala-gejala tadi. Itu ya tentunya menjadi pembelajaran kita ya di awal ini. Nah, seharusnya ini bagaimana Bu? Kalau utamanya untuk para orang tua? Iya, tentunya pertama yang kita selalu sampaikan kepada orang tua tidak perlu panik, tapi waspada. Waspada dalam arti bahwa penularan hepatitis akut ini adalah melalui fekal oral atau melalui makanan, sehingga menerapkan cuci tangan, membiasakan anak-anak cuci tangan seperti yang selama ini kita lakukan di masa pandemi, ini harus tetap dilakukan. Ya, kalau sekarang kan kita lihat sudah mulai jarang nih Mbak Yulia yang bawa-bawa hand sanitizer kemana-mana gitu ya. Nah ini harus diingatkan kembali nih untuk anak-anak kita, apalagi tadi Bu Retno sampaikan, anak kita mau masuk PTM 100%. Kedua adalah mengenali gejala. Jadi kalau ada mual, muntah, diare, apalagi tidak berkurang 1 hari, 2 hari, langsung aja bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan pertolongan tentunya. Jadi jangan menunggu dulu kuning ya, karena gejala hepatitis itu kan yang paling banyak adalah kuning. Jangan sampai kemudian buang air kecil yang berwarna coklat, baru kemudian dibawa, atau sudah muncul tanda-tanda warna kuning di mata, di kulit, baru dibawa. Nah, biasanya cepat sekali terjadi perburukan. Itu yang harus kita cegah dari awal. Oke, nah sekarang ini ke rumah sakit, apakah kemudian dari Kementerian Kesehatan misalnya memberikan intervensi bahwa ada penanganan khusus terkait misalnya ada yang mirip dengan gejala hepatitis akut pada anak ini? Ada treatment khusus begitu? Iya, jadi surat kewaspadaan itu sudah kita berikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten sejak awal Mei ya, di mana kalau ada laporan demam kuning atau sindrom kuning di dalam masyarakat, segera dilakukan kontak investigasi. Ambil spesimennya, lakukan kajian pada pasien, lakukan kontak investigasi pada orang-orang sekitar pasien tersebut, dan kalau memang dirasakan perlu untuk menganjurkan pasien tersebut dibawa ke rumah sakit atau puskesmas ataupun bisa memberikan penanganan, itu dilakukan. Nah, untuk rumah sakit sendiri, semua pasien dengan gejala tadi tanda-tanda hepatitis akut berat ya, artinya mungkin kuningnya belum muncul ya Mbak Nilu ya, tapi kemudian pada pemeriksaan laboratorium awal didapatkan tes yang terkait fungsi hati ya, seperti SGOT, SGPT naik lebih dari 500, itu harus dilakukan evaluasi dan pengambilan spesimen yang dilakukan kemudian pemeriksaan apakah ini penyebabnya hepatitis A, B, C, D, E ataupun virus lainnya. Jadi kewaspadaan ini sudah kita lakukan ya, mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit. Bahkan pemerintah daerah kita minta menunjuk rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan penanganan hepatitis akut berat. Di tingkat nasional kita tentunya Rumah Sakit Sulianti ini sebagai rujukan nasional. Oke, baik. Nanti kita juga perbincangkan soal apakah ke Bu Brian tentunya, apakah kemudian Istana akan mengintervensi soal pembukaan sekolah ini, dan kemudian apakah ini berkaitan juga dengan long COVID. Nanti kita akan perbincangan yang lebih jauh usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan.